Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali bukan hanya karena masalah kita terlalu berat misalnya, atau tantangan dalam kehidupan kita terlalu rumit, persoalan kita kelihatannya makin sukar yang harus kita selesaikan. Namun kalau kita mau jujur, seringkali persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi karena hati kita terlalu kecil, hati kita terlalu sempit, sehingga kita akhirnya mengasihani diri kita sendiri. Kita mulai melihat kehidupan ini sukar, kita mulai melihat sepertinya nggak ada jalan keluar, kita mulai melihat kayaknya semua orang mengecewakan kita, kita mulai melihat kayaknya Tuhan juga telah meninggalkan kita, kita mulai merasa diperlakukan secara tidak adil. Padahal kalau kita mau jujur, dengan menguatkan hati kita, pasti kita akan mampu mengatasi berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan. Itu sebabnya kalau kita belajar dari Pemazmur berkata begini, "Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya." Saya percaya inilah contoh untuk memiliki hati yang besar. Dia mengingatkan dirinya sendiri, "Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan." Artinya bahwa masalah yang dihadapi memang berat, membuat jiwanya begitu lemah, membuat jiwanya begitu tertekan. Tapi dia mulai berkata, "Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan." Artinya bangkit, ingat kita masih punya Tuhan. Lalu dia mulai ingatkan, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, berharaplah kepada Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Artinya bahwa betul hari ini ada persoalan, betul ada masalah. Tidakkah kita mau tetap mengingat bahwa segala kebaikan Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menguatkan hati. Nah, kalau sudah pelajari berkali-kali, Tuhan ingatkan kepada umatnya, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Bahkan tegas Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu yang memimpin bangsa ini, karena itu kuatkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman." Artinya bahwa betul aku telah menuntun engkau, betul aku telah memilih engkau, tetapi jika engkau tidak menguatkan hatimu, kamu juga tidak akan kuat memimpin. Karena aku akan buka jalan, aku akan membuat mujizat, kata Tuhan. Tetapi kamu juga harus memiliki hati yang kuat untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam membahas tentang kuatkan hati, kita mau sama-sama lihat Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hagai pasal 2 ayat pertama sampai 6, demikian firman Tuhan.
Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltil bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Lalu dikatakan, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Dengan lain kata, Alkitab mau berkata, betul aku menyertai kamu, tapi aku tidak dapat bertindak apa-apa sampai kamu sendiri menguatkan hati dan bertindak dengan iman. Ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari sini kembali kita diingatkan bagaimana kita harus menguatkan hati. Betul Tuhan akan menyertai, tetapi kalau kita nggak menguatkan hati, kita nggak akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita dapat menguatkan hati. Sebagian kita berkata, ya habis pendeta, masalah yang terjadi begitu berat, bagaimana lagi saya bisa menguatkan hati saya? Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kita dapat menguatkan hati kita. Yang pertama, kita dapat menguatkan hati kita jika kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kenapa seringkali kita nggak kuat hati kita? Karena kita cuma ingat masalah yang terjadi, persoalan yang terjadi, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan yang terjadi, sehingga kita mulai goyah, kita mulai berpikir, aduh Tuhan, gimana saya bisa mengatasi semuanya? Aduh Tuhan, takutlah saya menghadapi semuanya. Tapi kalau kita ingat bagaimana karya Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita, kita mulai menengok ke belakang dan ingat, iya ya, Tuhan mengeluarkan saya dari masalah, Tuhan buat mujizat, Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan saya hari demi hari. Lalu kita ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, kita akan bangkit dan tegar bahwa betul Dia Allah yang tidak berubah. Kalau Dia dulu tolong saya, berarti Dia juga hari ini akan tolong saya. Kalau dulu Dia selesaikan persoalan saya, berarti hari ini juga Dia akan menyatakan mujizat untuk menyelesaikan masalah saya. Dan itu yang membuat kita kuat. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini mengingatkan, kamu ingat kemegahan bait suci yang dulu, begitu dahsyat kan? Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Bukan karena hebatnya Salomo, tetapi karena aku yang menyertai. Lalu Tuhan ingatkan sehingga bangsa ini mulai berani kembali menguatkan hati. Berarti kita akan dapat menguatkan hati jika kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dapat menguatkan hati jika kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Yang membuat seringkali kita nggak kuat, kenapa? Karena kita isi dengan film-film, kita isi dengan lagu-lagu dunia, kita isi dengan obrolan-obrolan tetangga, tetapi kita seringkali tidak isi dengan firman Tuhan. Kita cuma isi dengan berita-berita dunia yang makin hari makin gak pasti, makin hari makin menakutkan. Tetapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita dengar firman, kita angkat lagu-lagu rohani, kita mulai baca Alkitab, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah situasi bagaimanapun, kita tuh rasa tegar gitu, kita rasa kuat gitu, kita rasa sukacita. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Jadi yang pertama, jelas kita dapat menguatkan hati jika kita mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dapat menguatkan hati jika kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menguatkan hati jika kita mau fokus dengan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa
kuat hati kita. Kalau kita mulai berkata, iya Tuhan ya, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Saya mau berbuat sesuatu buat Tuhan gitu. Jadi kita mulai fokus, Tuhan, kehidupan saya di tengah masalah, saya harus jadi saksi Tuhan. Kehidupan saya di tengah banyak pekerjaan, saya tetap harus luangkan waktu buat Tuhan. Itu akan memberikan hati kita bersemangat. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup bukan asal hidup, kita hidup berguna, kita hidup berarti. Karena lewat hidup kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat hidup kita, pekerjaan Tuhan akan diluaskan. Lewat kehidupan kita, banyak orang akan diberkati. Itu yang membuat hati kita kuat. Karena itu diingatkan kembali, kalau rumah Tuhan kamu biarkan menjadi runtuhan, satu saat kamu juga akan kecewa melihat semuanya. Satu saat kamu juga akan lemah menghadapi semuanya. Karena itu sebelum kamu mulai melangkah lebih jauh, mari perhatikan rumah Tuhan dulu. Artinya mari fokus dengan pekerjaan Tuhan dulu. Itu yang membuat hati kita terus akan kuat dalam segala keadaan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita dapat menguatkan hati jika kita sadar akan mahkota yang telah tersedia bagi kita. Saudara, kalau kita cuma lihat hari-hari di depan kita, kadang-kala kita pikir, ya Tuhan, kadang-kala doa saya dijawab, kadang-kala persoalan saya nggak selesai-selesai, gimana menghadapi semua. Dan ini yang membuat banyak orang Kristen mundur, maju, naik, turun, semangat, lalu hilang semangat lagi. Tapi kalau kita terus pandang ke depan, iya ya, ada mahkota yang telah tersedia bagi orang percaya. Maka apapun boleh terjadi, hati kita tetap membara bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan gantikan dengan mahkota yang kemuliaan yang telah disediakan buat kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan mereka yang sudah putus asa, mereka yang sudah lemah, mereka yang sudah kecewa, Tuhan kuatkan hati kami masing-masing supaya kami dapat melangkah dalam kepastian, kami dapat merebut kesembuhan, kami dapat merebut mujizat, kami dapat merebut kemenangan. Karena Tuhan janji bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.